Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan begitu banyak nikmat-nikmat lainnya, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain atau dizolimi oleh orang lain, maka yang beliau lakukan adalah menyalahkan dirinya sendiri. Mentalnya kaum muslimin, Imam Nawawi itu bukan mental menyalahkan orang lain, melainkan mental yang mulia, yaitu istighfar dan muhasabah. Contohnya seperti, dosaku apa nih? Khilafku apa nih? Maksiatku apa nih? Sehingga orang lain menzalimiku, menyakitiku. Dan hendaknya pula kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah zalim kepada kita. Dan hendaknya kita mindset akal kita untuk akhirat. Mau kita dicurangi, mau kita dicaci maki, digibahi, difitnah, atau dizolimi orang lain, maka kaum muslimin, kita akan senang kalau mindset kita akhirat. Kita akan gembira kalau mindset kita akhirat. Kenapa malah senang? Kenapa tidak marah? Saudaraku kaum muslimin, kenapa kita harus marah? Bukankah orang yang zalim kepada kita itu, dia akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat untuk kita? Kenapa kita harus marah jika diberi pahala? Sebuah renungan nasihat kaum muslimin. Seharusnya kita tak menampakkan kesedihan, tak juga banyak tertawa, yang ada hanya berbaik sangka, husnuzon, bahwa segala yang terjadi pasti ada hikmahnya. Seharusnya kita tak berkecil hati, tak juga sok merasa kuat, yang ada hanya tetap bersabar, bahwa segala kesusahan dan kesedihan pasti ada saatnya berakhir. Seharusnya kita kaum muslimin tak berkeluh kesah, tak juga diam 1000 bahasa, yang ada adalah berusaha ikhtiar, berusaha tegar, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin kita bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kadar kemampuan hambanya. Seharusnya kita kaum muslimin tidak meminta-minta, tak juga merasa tak membutuhkan orang lain. Yang ada adalah syukur, ikhtiar, dan tawakal, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menjamin rezeki setiap hambanya. Maka tiada hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang hamba ketika mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, selain kita harus tetap bersabar
dan terima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya biarlah semuanya berjalan sebagaimana mestinya, sambil kita terus berusaha dan menunggu setiap kejutan dari Allah Sang Maha Pencipta. Sebab kaum muslimin, segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu berupa ujian, baik itu berupa nikmat, semuanya pasti ada hikmah yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Imam Qatadah rahimahullah pernah berpesan, hendaklah seseorang rela dengan takdir dari Allah, karena sesungguhnya takdir Allah untuk orang-orang mukmin dalam hal yang tidak dia sukai itu lebih baik bagi mereka daripada ketentuan Allah yang mereka sukai bagi mereka sendiri. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Kahfi ayat 80 sampai 81. Dengan demikian kaum muslimin, maka kita harus berusaha ikhlas, tulus dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang senantiasa harus kita ingat dan yakini, bahwa Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menguji dengan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Sungguh saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik kepada semua hambanya. Maka atas dasar apa kita masih khawatir dengan ujian yang kita hadapi, bila semuanya telah usai dengan kemampuan kita dan segala sesuatu juga telah berjalan di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, sabar itu merupakan senjata yang sangat bisa kita andalkan dan paling ampuh dalam segala situasi yang sangat sulit sekalipun. Sabar juga merupakan kemampuan seorang dalam mengendalikan dirinya. Maka tak heran saudaraku sekalian, makin tinggi kesabaran seseorang, makin kuat juga dia dalam menghadapi segala macam masalahnya di dalam hidupnya. Banyak orang yang kerap mengucapkan kata sabar saat melihat orang lain dalam masalah. Terlihat simpel, tetapi menerapkan kata sabar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, kata Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Perlu juga kita ketahui saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para psikiater, ahli kejiwaan itu bersepakat bahwa banyak pasien yang masuk rumah sakit jiwa itu karena mereka sulit untuk tersenyum kepada orang lain, tertawa kepada orang lain. Ini merupakan bukti bahwa senyum itu adalah obat untuk menghilangkan gelisah dan sedih hati. Kekuatan senyum itu dahsyat. Bahkan Rasul kita menyebut senyum adalah bagian dari sedekah. Senyum itu dahsyat, membuat jiwa kita senang dan pikiran kita nyaman. Tersenyum kaum muslimin dan tertawa itu dapat membahagiakan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling berwibawa. Di samping dia pemimpin umat, beliau juga seorang nabi. Namun beliau tetap mengembangkan senyum, bahkan beliau tertawa. Di dalam riwayat disebutkan, jika Rasulullah tatkala tertawa, gigi geraham Rasul sampai kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tertawa lepas kaum muslimin karena ledakan kebahagiaan di dalam hatinya. Demikianlah
Semoga Allah selalu memberikan karunia kepada kita rasa sabar dan menghilangkan segala rasa sedih yang ada di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.